Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Bu Indah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas pelajaran kelima di kelas 6, yaitu kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal dengan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau lahir pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi di kota Mekah. Beliau adalah salah satu pemeluk Islam awal yang disebut As-Sabiqunal Awwalun, salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad SAW. Ash-Shiddiq yang merupakan julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yaitu pemeluk awal Islam. Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar melalui ajakannya. Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang demikian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Setelah Umar bin Khattab, Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Kedekatan dan kesetiaannya pada Nabi merupakan salah satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar. Utamanya terlihat saat mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu tidak menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang berat sebelah. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Masa kekuasaannya yang singkat dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Nama dan silsilah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nama lahir Abu Bakar adalah Abdullah Ka'bah, artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi Abdullah yang artinya hamba Allah. Nabi memberinya gelar yaitu Ash-Shiddiq, artinya yang berkata benar, setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ah bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy, bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma binti Sakhr binti Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama dari kabilah Bani Taim. Kehidupan Abu Bakar Ash-Shiddiq setelah masuk Islam. Masuk Islamnya Abu Bakar membuat banyak orang masuk Islam. Beliau membujuk teman dekatnya untuk masuk Islam, sehingga banyak temannya menerima ajakan tersebut, terkecuali istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza tidak menerima agama Islam. Lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain, Ummi Ruman, menjadi mu'alaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam, kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar, sehingga membuat mereka berpisah, walaupun pada akhirnya kelak Abdurrahman menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa Perang Riddah.
Setelah suksesi Abu Bakar, beberapa masalah yang mengancam persatuan, stabilitas komunitas dan negara Islam saat itu muncul. Beberapa suku Arab yang berasal dari daerah Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru, dan sistem yang ada beberapa di antaranya menolak membayar zakat. Walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh, beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni menyembah berhala. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad, dan dengan wafatnya Nabi, maka komitmennya itu tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habi al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah si pendusta yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Wahsy, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, karena telah berhasil membunuh Hamzah, singa Allah, dalam perang Uhud. Wahsy kemudian bertaubat dan memeluk agama Islam serta mengakui kesalahannya atas pembunuhan terhadap Hamzah, paman Nabi Muhammad. Wahsy pernah berkata, "Dahulu aku membunuh seorang yang sangat dicintai Rasulullah, yakni Hamzah, dan kini aku telah membunuh orang yang sangat dibenci Rasulullah, yaitu Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab." Wafatnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Sudah sunatullah, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian hal ini terjadi juga kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya yang bernama Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang materi keteladanan Abu Bakar Asy-Siddiq. Semoga kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.